Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, bahwa salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya adalah membekali dan mengajari anaknya dengan Al-Quran. Jadi ayyu'allimahul kitab, ayyu'allimahul Quran. Tugas orang tua adalah mengajari anak-anak itu tentang Al-Quran. Orang tua membimbing anak-anaknya dengan Al-Quran dari sejak membaca sampai mengkaji isi-isinya dan mentadaburi isinya. Sementara jika orang tua itu tidak bisa, tidak mampu, maka tugas orang tua adalah mewakilkan kepada para guru, mewakilkan kepada para ustadz, para kiai, para nyai untuk mengajari anaknya tentang Al-Quran. Sehingga jika ada orang tua tidak mengajari anaknya dengan Quran, tidak membekali anaknya dengan Al-Quran, maka orang tua itu berdosa. Lah, sementara kalau ada orang tua membekali anaknya dengan Al-Quran dan anaknya itu mau membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka orang tua itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, ada hadis yang saya bacakan dari kitab Tibyan halaman 16, disebutkan An Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Kanjeng Nabi bersabda, "Man qara'al Qur'ana," ya, barang siapa membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan dia mengamalkan apa yang ada di dalam Qur'an, albasawwahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, maka Allah akan menganugerahi pakaian, ya, akan menganugerahi mahkota raja kepada kedua orang tuanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi, yang cahayanya itu lebih bagus dari cahaya matahari, fi buyuti dunya, di rumah-rumah dunia. Maksudnya ketika kita di dunia ini. Fama dhannukum, maka apa dugaanmu, billadzi amila bihadza, dengan orang yang mengamalkan Al-Quran ini. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Berdasarkan hadis ini, bahwa orang tua yang membimbing, mengajarkan anaknya Quran, atau kalau dia tidak mampu maka dia membiayai, dia mendukung anaknya belajar Quran. Kemudian anaknya itu membaca Al-Quran, anaknya kemudian deres Al-Quran, anaknya mengamalkan isi Al-Quran, maka orang tuanya besok di akhirat ketika di mahsyar, dia akan dianugerahi Allah mahkota raja. Yang mahkota raja itu sinarnya lebih bagus daripada matahari di dunia. Maka ketika di mahsyar itu kita mendapati ada orang pakai mahkota dan gemejlap dari sinarnya itu, maka kita tahu bahwa itulah orang-orang tua yang memiliki anak ahlul Quran. Lah, kalau anaknya kemudian dia hafal Al-Quran, tentu pahalanya lebih besar lagi, ya. Karena para hamilul Quran atau hamalatul Quran ini, orang-orang yang hafal Quran ini, maka dia yang hamilul Quran, anaknya hafal Al-Quran, dan dengan hafalannya itu dia menjaga hidupnya bersama Al-Quran, maka besok di akhirat orang ini bisa mensyafaati 7 orang. Tentu salah satu yang akan disyafaati adalah orang tuanya, ya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu akan mensyafaati, ya, orang yang ahli Quran pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Lah, ini kalau ada orang yang hafal, dia bukan hanya mensyafaati dirinya, tetapi dia juga bisa mensyafaati keluarganya yang jumlahnya 7. Maka saya mengajak kepada para orang-orang tua sekalian, ya, jangan sampai anaknya sudah diajari ilmu-ilmu fardu kifayah, apalagi ilmu-ilmu yang mulghah. Ilmu fardu kifayah itu misalnya anaknya masih kecil sudah diajari dengan les-les matematika yang sangat berat, dengan les-les fisika, biologi, dan lain sebagainya. Sementara dia belum bisa membaca huruf Al-Quran, sementara dia belum bisa membaca ayat-ayat Al-Quran, tentu sangat disayangkan. Maka saya mengajak bahwa tugas orang tua pertama kali, di samping mendidik anaknya punya akhlak, punya etika, mengamalkan keseharian dengan ajaran-ajaran Islam, adalah membekali anak-anak kita ini dengan anak yang ahli Quran, di mana anaknya diajari membaca.
Kalau memang orang tua tidak bisa, orang tua mengantarkan anak-anaknya ke TPA, ke TPQ, ke madrasah diniyah, ke pondok-pondok pesantren, ya, anaknya dipondokkan. Sekarang banyak sekali pondok tahfidz, pondok yang mengajarkan Quran, pondok yang mengajarkan fikih, isi-isinya Al-Quran. Tentu orang tua tinggal mendukung dan membiayai agar anaknya istiqomah dalam belajar. Nanti orang tuanya mendapatkan barokah, yaitu orang tuanya besok di akhirat mendapatkan mahkota raja yang sinarnya luar biasa. Kalau anaknya ahli Quran dan dia hafal Al-Quran, anaknya akan memberi syafaat kepadanya besok di hari kiamat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.